bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Bab 10 ayat 37 sampai dengan 42. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, bacaan Minggu biasa ke-13 ini Tuhan bertindak sebagai pendidik ulung untuk bermurah hati dan selalu rela menyambut kehadiran sesama manusia. Yang dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana seorang perempuan kaya di Sunem mengundang Nabi Elisa untuk makan di rumahnya. Bahkan perempuan kaya ini meminta kepada suaminya untuk menyiapkan sebuah ruang khusus bagi Nabi Elisa ini. Ruangan itu ada tempat tidur, meja, kursi, dan kendil. Alasannya adalah menyiapkan tempat khusus ini adanya keyakinan bahwa Elisa adalah seorang nabi utusan Tuhan yang senantiasa melakukan pekerjaan Tuhan. Di dalam kamar yang disiapkan secara khusus baginya, Elisa berpikir lalu merenungkan tentang apa yang dapat dilakukan bagi keluarga ini. Dia lalu meminta kepada Gehazi sang hamba tentang usaha untuk membalas kasih dan kebaikan hati keluarga kaya dari Sunem ini. Karena keluarga ini sudah memasuki usia senja dan belum dikaruniai anak dari Tuhan, maka sang hamba itu mengusulkan
supaya Nabi Elisa itu meminta Tuhan untuk memberikan seorang anak kepada mereka. Lalu Nabi Elisa memanggil wanita itu dan mengatakan, tahun depan pada waktu seperti ini juga engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, setiap kebaikan pasti ada balasan berupa kebaikan, bahkan lebih dari kebaikan yang sudah kita bagikan kepada sesama. Kemurahan hati itu memang bagian dari panggilan hidup kita sebagai orang beriman. Tuhan Yesus pun mengambil pengalaman dari Nabi Elisa ini dengan menceritakan secara baru dalam bacaan Injil hari ini. Yesus mengatakan bahwa barang siapa menyambut seorang nabi sebagai seorang nabi, ia menerima upah nabi. Dan barang siapa yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Perkataan dari Tuhan Yesus ini sudah dialami sendiri oleh keluarga yang menerima Nabi Elisa di rumahnya. Mereka tidak memiliki anak, tetapi mendapat janji bahwa Tuhan akan memberikan seorang anak di dalam keluarga. Pasangan suami dan istri sudah memasuki usia senja. Sekali lagi, setiap kebaikan akan mendatangkan kebaikan, bukan kejahatan di dalam hidupnya. Karena itu, Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan para murid untuk menyambut nabi dan orang benar. Yesus mengajarkan para murid untuk menerima dan melayani dirinya sendiri dan para utusannya. Karena itu Yesus pun berkata, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Menyambut Yesus dan sesama di dalam hidup tidak bisa hanya setengah hati saja. Orang harus menerima Yesus dan sesama dengan sepenuh hatinya. Mengapa demikian? Sebab dengan menerima sesama, kita pun menerima Yesus sendiri, dan dengan demikian kita menerima Allah Bapa sendiri yang sudah mengutus Yesus. Maka kemurahan hati bukan hanya tertuju kepada Tuhan yang lebih dahulu bermurah hati kepada kita, tetapi kepada semua orang, bahkan yang lebih kecil dan hina sekalipun. Yesus berkata lagi, ini ditujukan kepada kita semua yang beriman kepada Yesus. Dan barang siapa memberi air sejuk sesangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Saudaraku, dengan menerima sesama apa adanya, kita menerima Yesus sendiri. Maka mari kita belajar dalam kehidupan harian sebagai orang beriman, belajar untuk menjadi yakni murah hati, dan itu tidaklah mudah. Kadang-kadang harus melawan arus. Kita melayani dengan tulus, tetapi orang lain mengatakan kita mencari muka.
Dalam hidup menggereja, penilaian semacam ini selalu akan terjadi. Bahkan itu merupakan penilaian yang sempit dan terus-menerus. Sekali lagi terjadi. Kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, pasti ada orang yang akan mengatakan cari muka. Maka melayani juga merupakan tindakan salib dan penderitaan. Kalau melayani Tuhan yang murah hati, maka jangan lakukan dengan terpaksa, dengan bersungut-sungut. Lakukanlah itu dengan sukacita di hadapan Tuhan sendiri. Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan peringatan kepada kita semua yang beriman kepadanya. Dalam karya pelayanan kita, kita tidak layak di hadapan Tuhan kalau kita hanya memperhatikan orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, dan seterusnya, dan mengabaikan Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan dengan totalitas hidup kita dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan selalu menjadi prioritas kasih dan pelayanan, dan dengan demikian akan mudah untuk mengasihi dan melayani sesama. Tuhan tidak kelihatan, sesama kelihatan. Kalau yang tidak kelihatan kita layani dengan kasih, dengan totalitas hidup kita, apalagi yang kelihatan di depan mata kita. Maka kasih kepada Tuhan menjadi salib yang kita pikul, bahkan ketika kita menyerahkan nyawa, itu menjadi tuntutannya. Banyak orang kudus sebagai contohnya memilih melayani Tuhan dengan sukacita, memikul salib dengan aneka penderitaan, bahkan kehilangan nyawa demi kasih kepada Tuhan. Ini benar-benar hidup Kristiani yang nyata. Itulah yang dilakukan oleh para orang kudus. Maka selanjutnya, saudaraku, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan harian untuk kita praktekkan, untuk kita wujudkan pelayanan kasih Tuhan kepada sesama. Santo Paulus bacaan yang kedua membantu kita untuk terus belajar bermurah hati dari Tuhan Yesus sendiri. Kemurahan hati Yesus menunjukkan dalam Paskahnya. Ia berbagi hidup dengan kita melalui menderita, wafat, dan bangkit dengan mulia. Kita bangga sebagai pengikut Kristus, sebab kita dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis juga dalam kematian Kristus. Kita dibaptis dalam kematian Kristus, dan kita juga hidup di dalam hidup yang baru, Kristus yang bangkit. Oleh karena itu, Paulus mengharapkan agar kita yang beriman kepada Yesus ini benar-benar bersatu dengan Kristus, baik dalam hidup dan kematian serta kebangkitannya. Dia telah wafat dan bangkit satu kali untuk selamanya. Sehingga dengan demikian hidup baru dalam Kristus juga satu kali untuk selama-lamanya. Dari Tuhan Yesus Kristus kita belajar bermurah hati dengan memberi diri secara total untuk kebahagiaan sesama. Orang yang murah hati akan rela kehilangan dirinya untuk membahagiakan sesamanya. Akhirnya Tuhan Yesus melakukan itu, maka kita pun juga
mengikuti jejaknya. Inilah kemurahan hati yang benar, dan Yesus sungguh-sungguh menampakkan wajah Allah yang murah hati kepada kita. Bermurah hatilah dalam hidupmu, dan Tuhan akan membalas kemurahan hatimu. Semoga Tuhan memberkati.